Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita masuk kepada Kitabut Taharah. Dimulai dengan at-targhibu fit taharati, motivasi untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala, dimulai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru. Kalau dibaca fathah maka bermakna airnya. Tapi kalau dibaca dengan dhammah maka ismun lil fi'li. At-tuhuru, bersuci itu merupakan nisful iman, separuh daripada keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nadhafati. Agama Islam itu didasarkan 'alan nadhafati, atas kebersihan. Bahkan di dalam sebuah hadis ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang nadhafah, tentang kerapian. Kalau salah seorang kalian datang berkunjung ke rumah ataupun ke tempat sahabatnya atau keluarganya, sebelum sampai ke rumah kawan, sebelum sampai kepada rumah keluarga, kita disuruh untuk merapikan penampilan kita. Kita disuruh untuk membersihkan tunggangan kendaraan kita sebelum sampai ke tempat keluarga ataupun kawan yang kita tuju. Rambut yang osang-asik harus ditata kembali. Kemudian pakaian yang kusam lusuh itu harus dirapikan. Kalau ada membawa yang baru, untuk mengganti sebelum datang ke rumah kawan atau keluarga tadi, makin bagus lagi. Kenapa? Kata Nabi, seolah-olahnya kamu itu orang yang mulia. Nah, di dalam hadis tadi itu nampak tentang mengajarkan kerapian dan kebersihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru. Anak kuncinya sembahyang. Jadi ibaratnya sembahyang itu ditamsilkan sebagai pintu. Tidak akan terbuka pintu kalau tidak ada miftahnya, anak kuncinya. Maka pembuka sembahyang di sini ialah at-tuhuru, baik tadi berwudu ataupun tayammum. Kemudian at-targhibu fis siwaki. Hadis yang ada di dalam judul ini adalah motivasi keterkaitan bersiwak. Siwak itu bisa tercapai aslus sunnahnya, pokok kesunnahannya, dengan sesuatu yang kasar, dengan sesuatu yang kasar. Walaupun lengan baju kita itu termasuk sesuatu yang kasar, tapi kalau bisa ada siwak khusus atau sapu tangan dan sejenisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la an usalli rak'ataini bisiwakin ahabbu ilayya min an usalli sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Sungguhnya 2 rakaat aku sholat terlebih dahulu bersiwak lebih menyenangkan, lebih aku suka min an usolliya, ketimbang aku sembahyang 70 rakaat bi ghairi siwakin, sebelumnya tanpa didahului siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syaqqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwak. Ada satu riwayat, la amartuhum bis-siwak. Kalau bukan aku membebani, memberati
menambah susah terhadap umatku, niscaya ku perintah mereka dengan amar wajib keterkaitan masalah siwak ini. Karena tadi khawatir membuat sulit, membuat susah payah kepada umat, maka amar siwak ini hanya amar linnadbi, amar sunnah, bukan amar wajib. Inda kulli sholatin, setiap ingin sholat. Jadi ingin sholat siwak, ingin sholat siwak. Kama faradtu alaihim al-wudu'a, seperti ku wajibkan berudu sebelum sembahyang. Tapi karena alasan tidak mau memberati umat, maka amarnya hanya amar nadab. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mengajarkan untuk tidak memberati terhadap ummahnya. Walaupun kita makhluk sosial yang senantiasa memerlukan kepada orang lain, tapi kalau segala sesuatu itu masih bisa kita yang melakukannya sendiri, kita upayakan untuk tidak meminta bantuan kepada orang lain. Tapi kalau sesuatu tadi menghajatkan kepada orang lain, apa boleh buat? Karena kita makhluk sosial, maka kita meminta pertolongan ataupun bantuan. Kalau bisa memberikan upah, diberikan upah ala kadarnya sesuai dengan kemampuan. Kalaunya tidak, maka kita ucapkan terima kasih sekaligus jazakallah khairan. Sebagaimana tuntutan daripada sebuah hadis, apabila orang lain berbuat baik kepada engkau, maka balaslah. Fakafi'uh, maka balas. Kalau tidak ada sesuatu yang kita balaskan, maka paling tidak kita doakan dengan jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menyatakan, as-siwaku, ini manfaat siwak. Siwak itu yazidu fil hifzi, menambah kekuatan hafalan seseorang. Wa yudhibu al-balghama, dan siwak ini bisa menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan, sehingga orang mudah di dalam menuturkan huruf sehingga bacaannya menjadi fasahah. Itu diantara dua macam manfaat ataupun hikmah siwak dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian at-tarhibu min isti'mali awanidz zahabi wal fiddah. Ancaman keras isti'mali di dalam menggunakan wadah-wadah, entah itu piring, mangkok, gelas, sendok yang terbikin daripada emas maupun perak. Dua-duanya, emas ataupun perak, kalaunya dia dibentuk menjadi perabotan, katakanlah tadi piring, mangkuk, sendok, itu diharamkan kepada li'inasi ummati, dan kemudian dzukuri ummati, baik laki-laki ataupun perempuan. Beda kalaunya masalah pemakaian. Kalau makai untuk perhiasan, itu emas dihalalkan bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Nah, jadi piringnya emas ataupun perak itu haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Orang yang makan minum di piring ataupun gelas yang terbikin dari emas maupun perak, innama yujarjiru, hanya saja dia sedang menumpahkan fi batnihi, ke dalam perutnya, nar jahannam, neraka jahannam. Jadi menunjukkan di sini karena ancamannya keterkaitan masalah neraka jahannam, hukum makan minum memakai piring, sendok, mangkuk, gelas yang terbikin daripada emas dan perak
hukumnya haram. Insya Allah kita akan sambung kepada bab wudu secara spesifik. Kalau kita toharah itu kan masih umum. Ada kalanya mandi wajib, ada kalanya berudu, ada kalanya tayammum dan lain sebagainya. Itu kan toharah. Nah sekarang lebih kepada spesifiknya, yaitu masalah wudu. Insya Allah kita sambung. Wallahu a'lam bishawab.